Abu Dawud nomor hadis 67. Haddatsana Ahmad bin Abi Suaibin wa Abdul Aziz ibnu Yahya Al-Harraniani. Jadi dua orang yang berasal dari tanah Haron. Jadi Ahmad bin Abi Suaib dan Abdul Aziz bin Yahya ini adalah dua orang yang berasal dari tanah Haron. Jadi suatu kota di Jazirah Arab sana. Qala berkata keduanya, Ahmad dan Abdul Aziz. Haddatsana bercerita pada kami Sopo Muhammad ibnu Salamah, Muhammad bin Salamah. Jadi semuanya dibaca Salamah. Jadi kecuali orang yang bernama Amr bin Salimah. Salimah. Terus ada juga Bani Salimah. Itu suatu kabilah dari orang Ansor. Jadi selain dua ini itu dibaca Salamah. An Muhammad bin Ishaq an Salid bin Ayub. Jadi Salid bin Ayub bin Hakam Al-Ansori. Ya. Dia meriwayatkan dari termasuk Abdurrahman bin Abi Said. Nah, muridnya dia termasuk Khalid bin Ayub. Itu dianggap sikoh oleh Ibnu Hibban. An Ubaidillah ibni Abdurrahman bin Rafiq Al-Ansori. Ya, seperti dijelaskan di video sebelumnya. Jadi Ubaidillah ini ada yang menyebut Ubaidillah bin Abdullah, ada yang menyebut Ubaidillah bin Abdurrahman bin Rafiq Al-Ansori Thumma Al-Adawi. Jadi Adawi itu dinisbatkan kepada Adi bin Yazid bin Jusam bin Harisah bin Haris bin Khosrot. Nah, Khosrot ini adalah bagian dari orang Ansor. Itu berkaitan dengan Rafiq. Ya, Rafiq. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri qala berkata Abu Sa'id, Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, wahwa dan dia Nabi, iku yuqalu dikatakan, lahu pada Nabi, artinya ditanyakan, innahu bahwasanya sak temene kelakuan, yustako dikeluarkan. Jadi yustako itu majhul, ya. Laka untukmu Rasul min bi'ri budo'ah, dari sumur budo'ah. Jadi dikatakan kepada Rasul air yang diberikan kepada engkau itu adalah air dari sumur budo'ah. Wahia dan utawi sumur budo'ah iku bu'run, suatu sumur, yulko yang dibuang, fiha di dalam sumur, apa luhumul kilab, daging anjing. Ini penjelasannya sudah dijelaskan di video sebelumnya, jangan salah paham. Wal mahayid dan darah haid. Nah, darah haid artinya ya pembalutnya itu dibuang ke situ. Wa adirunas dan kotoran manusia. Kotoran manusia itu ya
air kencing juga berak. Jadi banyak orang salah memahami hadis ini. Seolah-olah para sahabat itu punya kebiasaan buruk membuang sampah ke sumur. Nah, pengertiannya ya tidak seperti itu. Wong masa sahabat orang yang paling berkelas setelah Nabi kok kelakuannya seperti itu. Jadi artinya mereka buang sampahnya itu ya di tempat umumnya, di tempat-tempat sampah itu. Terus kadang hujan, nah, hujan airnya meluap, banjir, terus sebagian masuk ke sumur tersebut. Nah, maksudnya seperti itu, ya. Jadi bukan kok sahabat itu kemproh atau gimana, ya tidak. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innal ma sesungguhnya air dari sumur Budoah iku tuhurun suci. Ini toknya di domah ya. La yunajjisuhu tidak menajiskan pada air yang ada di sumur apa sayun sesuatu, karena memang volumenya itu lebih dari 2 kulah, lebih dari 2 kulah. Qala berkata sapa Abu Dawud, wasami itu dan mendengar aku Qutaibah bin Sa'id pada Qutaibah bin Sa'id. Qala berkata dia Qutaibah, Sa'al tu bertanya aku, Qayyima bi'ri Budoah pada penjaga atau perawat sumur Budoah. Ini kan sesudah melewati kurun waktu yang lumayan lama, zaman Nabi sampai zamannya Qutaibah bin Sa'id. Ini ya sudah ratusan tahun, Nah, memang sumur Budoah itu diramut, ada yang jaga. Nah, Qutaibah bin Sa'id ngomong kepada penjaga sumur Budoah, an umkiha dari kedalaman sumur. Itu, Pak, dalamnya sumur itu berapa? Qala berkata siapa penjaga, aksaruma yakunu, lebih banyaknya apa-apa, yakunu yang ada, fiha di dalam sumur, opo alma'u air, ilal anah sampai bulu kemaluan. Jadi anah itu kan menurut ahli lughat tempat tumbuhnya bulu kemaluan. Jadi di atas kemaluan itu. Lah penjaga itu ngomong, lah airnya itu kalau pas banyak, pas meluap, pas banyak, itu kedalamannya ya sampai bulu kemaluan itu. Itu kalau pas banyak loh ya. Qultu berkata akunya Qutaibah bin Sa'id, Fa'idha nakoso, maka ketika berkurang opo air, nah kalau airnya pas surut, mungkin karena kemarau, itu kira-kira kedalamannya berapa? Qala berkata siapa penjaga sumur, dunal aurah, di bawahnya aurat. Aurat ini ya di bawahnya dengkul. Sebagaimana ada hadis auratur rajuli mabaina suratihi wa rukbatihi.
Jadi aurat laki-laki ya antara pusar sampai lutut. Berarti kalau dunal aurah berarti di bawahnya lutut. Kalau airnya banyak mungkin pas musim hujan ya sampai kemaluan itu. Kalau pas surut mungkin pas musim kemarau ya sampai sampai dengkul lah, sampai dengkul. Di bawahnya dengkul. Itu menurut penjelasan dari Qutaibah bin Sa'id. Qala berkata sapa Abu Dawud. Abu Dawud sempat mengunjungi sumur Budoah itu. Fakodar itu maka mengira-ira aku, ngukur aku, mengukur. Ana ya aku bi'ro Budoah pada sumur Budoah. Biridai dengan selendangku. Aku pernah mencoba ngukur. Kalau kedalamannya aku sudah tahu dari Qutaibah bin Sa'id. Aku pengen tahu panjangnya, lebarnya berapa. Nah, aku mencoba mengukur dengan selendangku. Madatuhu memanjangkan aku pada selendang. Alaiha atas sumur. Jadi basatu ridai alal bi'ri. Nah, caranya ya memang seperti itu. Kalau enggak seperti itu ya susah diukur. Tuma kemudian darok tuhu mengukur dengan dirok aku pada selendang. Setelah dibentangkan, terus diambil, nah, diukur dengan ukuran dirok. Nah, diroknya Abu Dawud. Tentunya ya insya Allah lebih panjang dari dirok. Dirok itu antara siku sampai ini ujung jari. Fa'idha maka ketika itu arduha panjangnya sumur, ardu itu aslinya maknanya lebar, tapi di sini kelihatannya panjang dan lebarnya itu sama. Sitatu atru'in 6 dirok. 6 dirok itu kalau kurang lebih ya, kalau 1 dirok kan setengah meter ini. Kalau 6 dirok berarti 3 meter. 3 kali 3. Panjangnya seperti itu. 3 meter atau 4 meter lah. Panjangnya 4 meter, lebarnya juga 4 meter. Diroknya orang dulu loh ya. Kemudian dalamnya sampai lutut, nah, kurang lebih segitu. Ya. Kemudian Abu Dawud mengatakan wasa'altu dan bertanya aku. Alladzi pada orang fataha yang membuka li untukku babal bustan pada pintunya kebun. Nah, terus aku bertanya kepada orang yang membukakan aku pintu kebun. Pintu kebun yang mana sumur bidoah ada di kebun tersebut. Fadkholani maka memasukkan dia aladini padaku ilahi pada kebun. Aku sempat tanya itu dengan penjaga kebun yang mengizinkan aku masuk. Hal guyiro apakah pernah diubah? Apa bina uha bangunannya sumur? Ini sejak zaman Rasulullah dulu sampai sekarang itu apa pernah ada renovasi? Apa pernah diubah? Ama dari apa-apa kanat yang ada apa sumur alaihi atas ma. Gimana, pernah direnovasi apa enggak? Apa pernah ada perubahan atau kenapa gitu. Kola berkata penjaga kebun atau penjaga sumur, lah tidak. Ya enggak pernah diubah kok ini.
tidak pernah ubah. Ya bangunannya masih sama seperti zaman dulu. Kalau jenengan pengen selamat ya, kalau bikin jeding ya gitu, 3 meter kali 3 meter. Itu jelas lebih dari 2 kulah itu. Nah, dalamnya ya selutut, ya selutut itu berapa? Wes katakan kalau orang dulu ya 1 meter gitulah. Ya, itu aman itu. Itu jelas lebih dari 2 kulah. Waro'a itu dan melihat aku Abu Dawud fiha di dalam sumur ma'an pada air mutaghayyiran launi yang berubah warnanya. Ini berubah warna itu saking lamanya sumur tersebut. Itu kan di era Abu Dawud jadi sumur tua. Ya kan? Jadi airnya berubah. Berubahnya itu saking lamanya bukan karena kemasukan apa yang asing itu tidak. Ya, karena eh, apa penafsirannya kan kalau air itu tidak berubah warnanya, baunya itu kan bisa dipakai. Kalau berubah berarti najis kan gitu kan. Sehingga pengertian air ini mutaghayyirul laun ini adalah berubah warna bukan karena najis, tapi berubah warna karena saking tuanya sumur tersebut. Ya. Jadi berubah warnanya itu saking tuanya sumur tersebut. Jadi bukan karena apa-apa. Jadi air itu kalau lebih dari 2 kolah selama rasanya tidak berubah, yang kedua warnanya tidak berubah, baunya juga tidak berubah, berarti aman, bisa digunakan.